Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan ya buat aku share testimoni tentang Riyadhah W40H dan SYA 40H di channel YouTube ini. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih nih buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Riyadhah bareng Ovi Samsia. Nah, di situ alhamdulillah ya membersnya sekarang sudah hampir mencapai 4.000-an. Sebenarnya teman-teman di sini tuh semangat banget buat Riyadhah, cuman nggak tahu cara nge-support dirinya tuh seperti apa kayak gitu ya. Kadang kan yang namanya iman itu naik turun ya, nggak menampik, aku juga seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya grup Riyadhah ini kita tuh makin nambah kayak gitu boosternya. Soalnya di dalam grup kita tuh saling menyemangati, saling mengingatkan kalau seandainya kita lupa kayak gitu ya sama Riyadhahnya. Ada juga yang ngasih testimoni, ada juga yang tanya-tanya tentang Riyadhah yang mungkin belum paham. Nah, semuanya ada di grup itu, alhamdulillah. Semoga grup ini tetap berjalan sampai nanti ya, dan menjadi grup yang berkah tentunya. Nanti kalau seandainya grupnya berkah, insya Allah membersnya juga dapat keberkahannya. Ngomongin tentang Riyadhah, nah di sini aku nggak cuman ngomong tentang Riyadhah Yasin Waqiah ya atau sholawat Syajaratul Nuqut, tapi semua Riyadhah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ya, tentunya dengan amalan-amalan ibadah, itu memang menarik kayak gitu. Karena ketika kita kenal satu Riyadhah, kita ingin melakukan Riyadhah yang lainnya. Ketika kita melakukan Riyadhah yang lainnya, maka adab kita pun atau perilaku pun ikut-ikutan menyempurnakan kayak gitu ya. Yang awalnya sebelum kenal Riyadhah kita tuh suka ngegibah mungkin. Setelah kenal Riyadhah, gibahnya dikurangin karena yang namanya Riyadhah itu nggak hanya Riyadhah amalan aja, tapi salah satunya adalah menghindari dari hal yang nggak disukai sama Allah. Selain itu, Riyadhah juga salah satu cara kita menyempurnakan ibadah kita yang wajib, misalnya sholat kayak gitu. Yang awalnya sholatnya itu bolong-bolong atau absen, sering absen karena sudah kenal Riyadhah, kita jadi gak bolong-bolong lagi. Yang mungkin kemarin udah sholat, cuman gak bisa on time, karena Riyadhah kita bisa on time. Karena yang namanya Riyadhah itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu menyempurnakan yang wajib. Terus yang kedua, kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak disukai sama Allah, misalnya seperti maksiat, seperti ghibah, intinya yang seperti itu yang bikin Allah marah. Terus yang ketiga, amalan-amalan Riyadhah yang seperti kita amalkan setiap hari. Dan menariknya, saat kita Riyadhah terus kita nggak niatin cuman buat diri kita sendiri, tapi buat keluarga-keluarga kita ya, keluarga dekat, misalnya istri, suami, anak, ponakan, pokoknya keluarga dekat ataupun keluarga jauh, otomatis mereka juga dapat keberkahan dari Riyadhah kita. Seperti halnya testimoni yang dikirimkan sama Kak Herti. Nah, Kak Herti ini bercerita kayak gitu. Dengan wasilah dan berkah Riyadhah yang Kak Herti jalani ya, alhamdulillah anaknya yang baru lulus SMK jurusan perawat tanggal 3 Juni kemarin akhirnya keterima kerja tepat di tanggal 11 Juni, selisih 9 hari dari kelulusannya kayak gitu. Dan diterimanya langsung di klinik dokter spesialis jantung. Dan alhamdulillahnya lagi, anaknya ini tinggal di mes yang perumahan elit kayak gitu. Siapa sih sekarang yang gak kepengen kayak gitu ya, punya anak yang baru lulus tanpa kuliah langsung dapat kerja, terus tinggalnya di perumahan elit lagi.
Pasti semua orang tua menginginkan hal ini terjadi. Sebenarnya Kak Herti ini bukan kali ini ya kirim testimoni, beliau juga pernah mengirimkan testimoninya kemarin kalau nggak salah berkah Riyadhah, alhamdulillah jualannya makin laris kayak gitu. Yaudah kita langsung aja ya bacain testimoni dari Kak Herti, semoga ini menjadi semangat buat teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya mau berbagi lagi nih berkah dari Riyadhah yang saya jalankan. Anak saya yang paling gede baru tanggal 3 Juni kemarin lulus SMK jurusan perawat. Hari ini tanggal 11 Juni anak saya langsung keterima kerja di klinik dokter spesialis jantung dan tinggal di mes perumahan elit. Alhamdulillah, padahal nggak kepikiran sama saya. Terus saya juga nggak yang gimana gitu, berharap supaya anak saya langsung dapat kerja. Alhamdulillah Allah malah kasih langsung berkahnya kepada keluarga kami. Tadi pagi waktu duha saya langsung sujud mengucap syukur pada Allah atas segala nikmat yang diberi. Semangat ya buat semuanya, jangan lupa luruskan dulu niatnya karena Allah. Kalau saya niatnya pingin ada bekal aja. Kalau dipanggil sama Allah, yang namanya umur kan kita nggak ada yang tahu, semuanya rahasia Allah. Pingin supaya selama dunia akhirat aja, amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ beliau bilang juga, kalau awal-awal memang saya tuh nggak munafik ya, pengen dilancarkan hajat-hajat saya. Sekarang lebih ke urusan akhirat aja. Karena nikmat yang diberi sama Allah, sudah kurang apa lagi. Jadi aku hanya ingin keluarga dan orang-orang terdekat, bahkan orang-orang yang disayangi itu diselamatkan di dunia dan di akhirat sama Allah. Nah itu ya testimoni dari Kak Herti. Bener banget ya teman-teman, doa level tertinggi itu adalah saat kita berdoa nggak minta lagi urusan dunia, tapi kita minta urusan akhirat. Salah satunya adalah keistiqomahan kita saat beribadah, minta keridhoannya Allah, minta dimasukkan ke jannahnya. Nah itu adalah doa yang paling tinggi karena kita sudah nggak mikirin dunia lagi. Masalah dunia biar Allah yang udah ngatur. Nah itu ya salah satu cara kalau kamu pingin tahu sebenarnya doa kamu itu sudah ikhlas apa belum, doa kamu itu sudah ada di level paling tinggi apa belum. Jadi buat kamu yang sekarang jadi orang tua, jangan pernah takut ya, jangan pernah putus asa, takut susah nyekolahin anak, ngebiayain anak nanti itu seperti apa. Semuanya serahkan sama Allah melalui amalan-amalan ibadah terbaikmu. Ya meskipun sekarang kamu masih belum punya anak atau anaknya masih balita, boleh diminta dari sekarang. Doa itu bebas teman-teman, unlimited, nggak ada waktu. Kamu mau doa sekarang, besok, atau hari ini pun meskipun kamu belum punya yang kamu mau ya, seperti anak kayak gitu, belum hamil, belum punya anak, nggak apa-apa, minta doanya sekarang. Toh itu kan masuk ke dalam doa jangka panjang. Oh ya, mumpung inget ya, tadi malam aku dengerin telepodcastnya Wirda. Wirda bilang gini, jangan pernah iri sama orang yang nggak pernah ibadah atau jarang ibadah tapi hidupnya mudah atau gampang. Karena kita nggak pernah tahu ya amalan apa yang nempel di diri dia. Bisa jadi amalan ibadah yang pahalanya mungkin itu diperoleh dari ibunya, dari bapaknya, dari kakeknya, neneknya, atau buyut-buyutnya. Misal seperti ini nih ya, contohnya Kak Herti ini. Nah Kak Herti ini beliau Riyadhah bukan untuk dirinya sendiri juga, tapi untuk keluarganya. Dan akhirnya Allah memberikan rezekinya kepada anaknya kayak gitu, yang dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Contoh ya, hari ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, entah itu dalam pekerjaan, dalam jodoh, atau apapun lah kemudahan dalam hidup. Tapi kita nggak pernah sholat. Nah, jangan sombong dulu, jangan takabur dulu. Siapa tahu pahala yang kita peroleh hari ini itu sebenarnya adalah doa dari pahala nenek-nenek kita, atau kakak-kakak kita, atau orang tua kita. Seperti itu teman-teman. Apalagi ya, digarisbawahi kalau seandainya kita termasuk dalam yang ahli ibadah, itu tambah sip itu. Pahalanya dari orang tua dapat, dari keluarga dapat, dari kita juga dapat.
Jadi teman-teman usahakan ya saat kita riyadoh, kita nggak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi buat anak keturunan kita kelak kayak gitu. Nah siapa tahu dengan doa yang atau riyadoh yang kita lakukan hari ini, itu yang akan menolong anak cucu kita kelak. Yang pahalanya akan terus mengalir sampai keturunan kita. Karena sebenarnya saat kita mendoakan keluarga ya, keluarga besar, itu akan kembali ke kita juga. Kalau sudah tahu prosesnya doa itu seperti apa, mulai sekarang kita nggak perlu iri ya sama orang yang jarang ibadahnya, tapi hidupnya tuh dibuat gampang atau mudah sama Allah. Kita harusnya lebih iri sama orang yang imannya itu kuat atau keren kayak gitu ya. Kalau sampai hari ini kita masih iri dengan orang yang tipe tadi, nggak ibadah tapi gampang hidupnya, nggak ibadah tapi rezekinya ngalir, kayaknya harus dicek lagi deh hati kita. Kenapa? Kok bisa? Nah itu dia podcast kali ini, semoga ini menjadi bahan motivasi buat kamu makin semangat riyadohnya, bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga kita. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!